Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Nur Agifa dari Teknik Komputer C Angkatan 2025. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang SAP1. SAP1 atau Simple as Possible One adalah model komputer 8 bit sederhana yang digunakan untuk membantu memahami konsep dasar organisasi dan arsitektur komputer, serta bagaimana bagian-bagian komputer bekerja dalam menjalankan suatu instruksi. Pada SAP1 terdapat beberapa komponen utama. Komponen pertama yaitu program counter atau PC. Program counter berfungsi untuk menunjukkan alamat instruksi program yang akan diambil selanjutnya dari memori. Yang kedua, Memory Address Register atau MAR. MAR berfungsi untuk menampung alamat lokasi memori yang sedang dipanggil atau dibaca oleh sistem. Komponen ketiga adalah RAM 16x8 bit yang berfungsi sebagai media penyimpanan sementara untuk instruksi, program, dan data yang digunakan selama proses berlangsung. Selanjutnya komponen keempat, yaitu Instruction Register IR atau register instruksi. Register ini berfungsi untuk menyimpan kode instruksi yang sedang diproses oleh CPU sebelum dijalankan. Komponen kelima yaitu akumulator A. Akumulator berfungsi sebagai register utama yang menampung hasil operasi dari ALU dan juga sebagai tempat penyimpanan sementara data yang sedang diolah. Komponen keenam yaitu ALU, Arithmetic Logic Unit, yang berfungsi untuk melakukan perhitungan logika dan aritmatika terhadap data yang diproses. Komponen ketujuh yaitu register B, yang berfungsi sebagai tempat menyimpan data tambahan yang akan digunakan bersama akumulator dalam proses operasi pada ALU. Komponen ke-8 yaitu register keluaran yang digunakan untuk menyimpan hasil pengolahan data sebelum ditampilkan sebagai output. Dan komponen terakhir yaitu control unit atau pengendali pengurut. Komponen ini berfungsi untuk mengatur jalannya proses kerja komputer dengan memberikan sinyal kendali kepada setiap komponen agar bekerja secara teratur sesuai instruksi program. Jika diperhatikan pada gambar tersebut, terdapat juga sebuah garis lurus yang dilambangkan dengan huruf W. Garis ini merupakan bus, yaitu jalur komunikasi utama yang menghubungkan semua komponen pada SAP1. Nah, semua data dan instruksi yang dikirim antar komponen harus melewati jalur bus ini terlebih dahulu. Kemudian, pada SAP1 terdapat siklus instruksi, yaitu rangkaian proses yang dilakukan oleh CPU untuk menjalankan satu perintah dari program. Instruksi ini tidak diproses secara langsung sekaligus, tetapi melalui beberapa tahap agar setiap komponen dapat bekerja dengan terkoordinasi. Siklus instruksi ini terdiri dari dua tahap utama yaitu fetch cycle dan execute cycle. Nah, setiap tahap berlangsung melalui beberapa langkah waktu yang disebut time step, yaitu T1, T2, T3, T4, T5, dan T6. Urutan langkah ini dikendalikan oleh sebuah pencacah yang disebut ring counter. Pada fetch cycle, sistem mengambil instruksi dari memori lalu menempatkannya ke dalam instruction register untuk dipersiapkan sebelum diproses. Sedangkan pada execute cycle, CPU mulai menjalankan instruksi tersebut dengan membaca opcode, menentukan operasi yang harus dilakukan, dan kemudian mengolah data sesuai dengan perintah yang diberikan. Adapun beberapa kode operasi atau opcode yaitu 1. LDA atau load akumulator, mengambil data dari memori ke akumulator. Yang kedua itu ADD, menjumlahkan data dengan isi akumulator. Yang ketiga subtract, mengurangi data dari akumulator. Dan yang keempat out, mengirim isi akumulator ke output register. Dan yang terakhir halt, menghentikan program. Jadi, kode operasi ini digunakan oleh komputer untuk menentukan proses yang akan dijalankan pada setiap instruksi. Selanjutnya, simulasi SAP1 pada Logisim, yaitu yang pertama itu program dimulai dari program counter atau PC 00. PC mengirim alamat 00 ke MAR melalui bus. RAM membaca alamat 0 dan ditemukan instruksi LDA 9. Instruksi ini berarti mengambil data dari alamat 9. Alamat 9 dikirim ke MAR, kemudian RAM membaca isi alamat tersebut yaitu 05. Nilai 5 lalu dikirim ke akumulator atau A sehingga akumulator menyimpan 5.
Yang kedua yaitu program counter bertambah menjadi 01. Alamat 1 dikirim ke MAR dan RAM membaca instruksi ADDA. Instruksi ini berarti menambahkan nilai dari alamat A ke akumulator. RAM membaca alamat A yang berisi 03. Nilai 3 dimasukkan ke register B. Kemudian ALU menjumlahkan 5 tambah 3 sama dengan 8. Hasil 8 disimpan kembali ke akumulator. Instruksi ketiga yaitu program counter bertambah menjadi 02. RAM membaca instruksi sub B yang berarti mengurangi nilai pada alamat B dari akumulator. RAM membaca alamat B yang berisi 02. Nilai 2 dimasukkan ke register B. ALU melakukan pengurangan yaitu 8 kurang 2 sama dengan 6. Hasil 6 disimpan kembali ke akumulator. Selanjutnya instruksi keempat yaitu program counter bertambah menjadi 03. RAM membaca instruksi ADDC yang berarti menambahkan nilai dari alamat C. RAM membaca alamat C yang berisi 04 yang dimasukkan ke register B akan melakukan penjumlahan 6 tambah 4 sama dengan 10. Hasil 10 disimpan di akumulator. Selanjutnya instruksi out. Instruksi out akan mengirim nilai dari akumulator ke output register sehingga hasil bisa ditampilkan. Nilai yang dikirim adalah 10. Selanjutnya instruksi HLT. Instruksi terakhir yang berarti program berhenti dijalankan. Yang terakhir yaitu proses perhitungan yang dilakukan oleh SAP1 adalah 5 tambah 3 kurang 2 tambah 4 sama dengan 10 dan ditulis dalam heksadesimal menjadi 0A. Sekian dari penjelasan saya mengenai SAP1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.